Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Guru Maca. Di episode yang keempat ini kami ingin meneruskan pembahasan di beberapa episode sebelumnya yang mengenai dalam Islam. Ajarannya itu bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah tasawuf, dan yang keempat adalah ilmu mantik. 4 hal ini adalah dasar utama. Adapun cabang-cabang ilmu dalam dunia Islam itu ada banyak, tapi muaranya ini ada 4. Nah, yang pertama adalah ilmu akidah. Nah, ketika kita membahas tentang ilmu akidah, tentu kita akan merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini dikenal dengan istilah hadis Jibril, di mana waktu itu Jibril datang ya dengan berperawakan orang asing, rambutnya panjang, bersih, ya hitam, kemudian berpakaian yang bersih juga, kemudian datang kepada Nabi dan mempertanyakan beberapa hal, termasuk pertanyaannya adalah apa itu iman? Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, al-iman antu'minu billahi. Ya, jadi ada 6 aspek yang beliau sampaikan yang dimaksud dengan iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para nabi, ya, para rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa buku akidah, di saat kita membahas perihal iman kepada Allah, maka yang paling awal dan yang paling utama untuk kita ketahui adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Tauhid ini dari kata yang berasal dari kata bahasa Arab, ya, yaitu wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan satu atau mengesahkan. Jadi tauhid itu maknanya adalah mengesahkan. Siapa yang kita esahkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid atau mengesahkan, redaksi lainnya adalah ahad, ya, sebagaimana di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Nah, di bahasa Arab ahad di bahasa Arab itu kata satu itu memiliki 2 bahasa Arab. Yang pertama adalah ahad, yang kedua adalah wahid. Nah, yang wahid ini tentu yang paling sering kita dengar, ya, bahkan mantan presiden kita kan Abdurrahman Wahid. Bahkan kalau di SD, SMP, SMA kita belajar bahasa Arab atau kita mendengar orang berhitung, maka dia akan mengatakan wahid, isnani, salasa, dan seterusnya. Nah, tapi kenapa Allah menggunakan redaksi ahad saat menjelaskan dirinya di surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad? Kenapa Allah tidak mengatakan qul huwallahu wahid? Nah, jawabannya adalah kalau wahid itu masih berkemungkinan untuk menghasilkan angka turunan. Seperti tadi, wahid, isnani, salasa. Dari wahid melahirkan isnani, wahid dan isnani melahirkan salasa, dan begitu seterusnya. Berbeda halnya dengan ahad. Ahad ini dia tidak memiliki angka turunan. Jadi ahad ya cuma satu, itu saja. Ya, kalau kita mau terjemahkan secara lebih radikal, mungkin ahad ini kita artikan satu-satunya, artinya tidak ada duanya. Nah, inilah kenapa Allah memilih redaksi ahad di surah Al-Ikhlas, karena memang Tuhan itu tidak ada turunannya. Tuhan itu cuma satu-satunya gitu. Tidak ada Tuhan yang lain. Nah, makanya qul huwallahu ahad, Allah menggunakan redaksi ahad. Nah, inilah kaitannya antara ahad dengan tauhid. Artinya kita mengesahkan, kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Di dalam ilmu tauhid ada 3 aspek yang
di tiga aspek ini kita harus mengesahkan Allah. Artinya kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya dari tiga aspek ini. Yang pertama diistilahkan dengan rububiyah. Rububiyah ini adalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Ya, jadi alam semesta ini tercipta, ya mungkin ada teori mengatakan ya teori Big Bang dan lain sebagainya, letusan gitu ya. Tapi kita harus meyakini bahwasanya yang melakukan atau yang menghendaki terjadinya ledakan besar Big Bang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak menghendaki hal tersebut, maka tidak akan terjadi. Jadi, ketauhidan dalam ranah rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya seluruh lini kehidupan kita itu terjadi satu-satunya sebabnya adalah karena Allah mengizinkan. Ya, jadi ketika hujan misalkan, ya tentu ya dalam Islam tidak menafikan sunnatullah, ya di mana karena panas akhirnya air menguap ditampung di awan dan lain sebagainya, itu tetap masuk dalam koridor sunnatullah, ketetapan Allah. Akan tetapi ketetapan Allah ini muncul karena kehendak dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan misalkan ya, saya lapar, tentu kalau supaya saya tidak lapar ya saya makan. Saya makan dan saya kenyang, ini kan bagian daripada sunnatullah. Ya, kalau saya tidak makan ya tidak mungkin saya kenyang gitu kan. Nah, tapi kehendak Allah meliputi hal tersebut. Artinya kalau bukan atas izin Allah, maka makanan yang saya makan itu tidak akan mendatangkan kekenyangan. Nah, tapi rububiyahnya Allah inilah yang melingkupi sunnatullah. Jadi sekalipun kita makan banyak dan kita merasakan kenyang dan kita katakan mungkin saya kenyang ini karena saya makan banyak, di satu sisi memang betul, tapi yang mengizinkan makanan tersebut membuat Anda kenyang itu karena rububiyahnya Allah, ya karena Allah lah yang mengatur sedemikian rupa alam semesta ini. Jadi dalam ketauhidan kita kepada Allah, kita tidak menafikan sunnatullah, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwasanya semua kejadian-kejadian di alam semesta ini semuanya terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kita mesti mengesahkan Allah dalam ranah rububiyahnya. Kemudian yang kedua adalah kita mengesahkan Allah dalam ranah uluhiyah. Apa ini? Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita abdikan diri kita untuk taat dan patuh secara mutlak. Ya, mungkin kita patuh kepada orang tua, mungkin kita patuh kepada pemerintah, mungkin kita patuh kepada guru, dosen, kakak kelas, kakak, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi kepatuhan kepada makhluk itu sifatnya tidak mutlak. Maksudnya apa? Selama kepatuhan kepada makhluk itu tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran yang disampaikan oleh Rasul melalui wahyu dari Allah, maka silahkan. Akan tetapi ketika kepatuhan kepada makhluk itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, bertentangan dengan wahyu-wahyu Allah, maka kepatuhan kepada makhluk itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kepatuhan kepada Allah itulah yang harus diutamakan. Misal, Allah memerintahkan kita sholat. Kemudian di tempat kerja kita ternyata seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat. Maka berdasarkan ketauhidan kepada uluhiyahnya Allah, maka Anda diberikan pilihan. Yang pertama, Anda harus menego pimpinan Anda sampai bisa diizinkan untuk beribadah, atau yang kedua, Anda mencari tempat yang lain yang lebih toleransi terhadap ibadahnya kalian. Jadi ketauhidan ya dalam ranah uluhiyah ini adalah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat kita beribadah secara mutlak. Artinya ibadahnya ya kita tidak boleh tawar-menawar. Misalkan dalam sehari semalam kita diperintahkan 5 kali sholat, ya kita tawar, ya cukup 3 kali saja. Ya nggak bisa, karena perintah Tuhan adalah kemutlakan untuk kita kerjakan. Kemudian yang ketiga,
kita mentauhidkan Allah dalam ranah mulkiyah. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang menguasai, yang merajai seluruh alam semesta adalah Allah. Artinya, tidak ada kekuatan yang di atas atau melampaui kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan di dalam surah Yasin itu kun fayakun, idza arada syai'a ayakula kun fayakun, ayakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak atas sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk berbuat, ya. Wa yaf'alu ma yurid. Allah itu berkehendak atau melakukan apapun yang Allah kehendaki, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membatasi kemahakuasaan, kemahamampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita yakini. Mungkin kita katakan presiden, menteri, dan lain sebagainya, gubernur, bupati, wali kota itu memiliki kuasa. Memang betul. Akan tetapi kuasa mereka bersifat terbatas. Berbeda dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu mutlak, sehingga Allah menguasai seluruh alam semesta. Nah, inilah 3 aspek di mana kita mengharuskan diri kita untuk mengesahkan Allah. Yang pertama, kita esahkan Allah dalam rububiyahnya. Kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Yang kedua, kita meyakini kita mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya. Kita mentauhidkan atau meyakini bahwasanya hanya Allah yang disembah, hanya Allah Tuhan yang patut disembah, tidak ada lagi yang patut disembah selain Allah. Dan yang ketiga adalah kita mentauhidkan Allah dalam ranah mulkiyah. Artinya kita mengesahkan Allah sebagai satu-satunya zat yang memiliki kuasa secara mutlak untuk menguasai seluruh alam semesta, dan tidak ada yang bisa membatasi kemampuan dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa membatasi kehendak, ya, atau keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin konten kami pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.